Oke, semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Baik teman-teman, hari ini kita akan mengikuti pelatihan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Pelatihan ini diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan akreditasi kita yang kemarin terdapat catatan dari surveyor bahwa ada 2 karyawan kita yang diminta praktek menggunakan spill kit itu nggak lulus. Kita hari ini akan melaksanakan pelatihan kembali supaya pegawai RSUD Taman Sari itu memahami dan mengerti cara menangani tumpahan B3 dengan menggunakan spill kit seperti itu. Nah, ini kita sepintas saja review ulang materi terkait B3 dan selanjutnya kita akan praktek satu persatu cara menggunakan spill kit. Nanti satu-satu teman maju memberikan, kemudian gunakan spill kit itu seperti apa gitu. Jadi kita praktek satu-satu. Nanti setelah mengikuti pelatihan ini teman-teman akan dibuatkan sertifikat telah mengikuti pelatihan pengelolaan B3. Baik, kita mulai materinya. Jadi rumah sakit kita ini adalah perusahaan yang membutuhkan B3. Apa itu B3? Bahan berbahaya dan beracun. Jadi kita butuh B3 untuk memberikan pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi kita harus beli gitu, intinya gitu ya. Buat B3 itu masuk ke rumah sakit kita gitu. Beli, kemudian setelah beli kita simpan. B3 itu kita simpan dulu. Setelah simpan baru kita gunakan. Setelah digunakan itu akan muncul produk bahan kimia seperti agen. Kemudian setelah sisa dari penggunaan tentunya akan muncul limbahnya gitu ya, ataupun B3 yang kadaluarsa kita buang juga. Next, pembelian. Nah, pembelian ini ada persyaratan yang harus kita berikan kepada supplier. Yang pertama itu adalah COA atau Certificate of Analysis. Nah, itu kenapa kita minta? Karena kita harus mengetahui ini B3 itu B3 ini yang kita beli ini udah teruji atau belum gitu. Karena semua B3 itu harus melalui proses pengujian gitu. Jadi dia dinyatakan B3 itu misalkan dia mampu membunuh kuman seperti Henrap misalnya, itu kan B3 juga, B3 yang mudah terbakar. Itu harus diuji bahwa ini apakah benar itu bisa membunuh kuman gitu. Berapa persen kuman yang bisa dibunuh oleh Henrap ini di tangan kita? Misalkan 99,9% kuman mati dalam waktu 20 detik. Kemudian yang kedua MSDS. MSDS ini kenapa kita minta? Karena di lapangan itu kadang keracunan, kemakan ataupun ini tidak sengaja gitu kan. Apalagi CS ya, CS itu sukanya kalau nuang untuk cuci tangan itu, satu cuci tangan itu di botol aqua yang plastiknya itu nggak dilepas sama sekali. Jadi itu sebenarnya risiko tuh buat diminum oleh teman-temannya. Siapa tahu kan dari luar, dari lapangan lagi aus banget, dia lihat ada sirup nih, ini dia minum.
itu saran saya nih ya, kepada teman-teman CS, kalau numpangin sapu cuci tangan itu levelnya itu dibuang, gitu. MSDS ini dibutuhkan karena buat ini penanganan secara cepatnya, seperti apa, misalkan keracunan harus ngapain gitu, kalau kita makan harus ngapain, nah itu ada semua di MSDS ya. Kemudian level itu penting, setiap bahan B3 itu harus ada levelnya, ini korosif kan atau mudah terbakar kan. Kemudian waktu kadaluarsanya ini juga penting, kapan ini diproduksi, kapan ini juga kadaluarsa, seperti itu. Nah itu penting karena kita kalau menggunakan B3 yang sudah kadaluarsa itu akan ada reaksi selanjutnya gitu ya. Kemudian keadaan fisik barang, keadaan fisik barang ini penting juga, karena kalau barang datang bermusik kita penyok-penyok misalkan gitu, itu jangan ditiru, itu akan bereaksi dengan B3 itu. Nah ini teman-teman, setiap teman-teman yang punya B3, jadi teman-teman harus ya, wajib ya membuat daftar B3-nya di setiap programnya. Misalkan di laboratorium itu udah ada, kemudian di farmasi juga udah ada. Nah ini ditempel di lemarinya, gitu. Ditempel di lemarinya. Di laundry juga kemarin di CSSD, jadi temuan juga, cuma langsung kita pasang gitu kan, jadi nggak jadi temuan. Di CSSD itu jadi temuan sama surveyornya, karena di ruang CSSD dia banyak daftar B3-nya, cuman dia nggak ada daftarnya. Nah ini harus ada, ditempel di lemari teman-teman gitu. Jadi di ruangannya itu ada B3 apa aja, aniosin, misalkan alkohol, atau sanitizer, gitu kan. Nah dibuat simbolnya apa? Oh, mudah terbakar, contohnya mudah terbakar. Misalkan di teman-teman ada apa juga masuk B3, berarti gas bertekanan. Kalau di keperawatan oksigen misalnya, oh berarti oksigen gas bertekanan, contohnya. Kemudian stoknya, jumlah maksimal, jumlah simpanannya minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Misalkan ternyata minimalnya 1 botol, maksimalnya 10 botol, akan jadi temuan kalau di unit teman-teman nggak ada, atau lebih dari 10, 11, 12, itu akan jadi temuan karena jumlah minimal sama maksimalnya nggak terpenuhi. Jadi harus sesuai dengan jumlah simpanan yang teman-teman buat ini. Nah setelah itu ada limbahnya, kategori limbahnya. Berarti kalau alkohol, alkohol dan sanitizer, berarti limbahnya nanti kemasan bahan kimia seperti itu. Kalau di keperawatan itu misalkan dari tubuh atau infus atau cairan tubuh pasien gitu, berupa darah, muntahan atau jadi itu jadi itu ya. Kurang lebih sampai sini udah paham ya daftar B3. Ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman? Nggak ada, berarti next. Nah, kalau penyimpanannya ini juga penting ya, penyimpanan bahan kimia. Bahan kimia itu misalkan yang baru kita beli, misalkan di farmasi, lab, sama di gudang umum. Kemudian di laundry punya juga gudang B3. Nah itu tempat-tempat penyimpanan B3 itu kan, bahan B3 sama produk. Nah kalau produk seperti di laboratorium, beli bahannya, kemudian ini bikin reagen, dicampur ya gitu. Nah kemudian itu disimpan di lemari mereka gitu. Jadi reagennya lab buat pemeriksaan. Nah itu maksudnya apa yang tadi itu produknya tadi, itu maksud produknya. Nah, bahan kimia harus disimpan berdasarkan sifat dan bukan berdasarkan alfabet huruf. Mengapa kira-kira? Ada yang tahu? Karena akan meledak. Next. Nah, seperti ini. Jadi bisa jadi bom bahan kimia.
Bom itu terdiri dari B3. Bahan B3 tadi itu berinteraksi antara satu dengan yang lain, mengeluarkan energi berupa ledakan tadi ya, sepertinya. Nah, semua kombinasi bahan kimia ini akan mengakibatkan ledakan. Jadi bahan-bahan ini bisa menyebabkan ledakan. Ini untuk penyimpanan bahan kimia dibedakan berdasarkan yang pertama sifat, kemudian tempat. Next. Berdasarkan sifat agar tidak terjadi interaksi antara bahan yang satu dengan bahan yang lain. Yang saya bilang tadi ya, bahan bersifat korosif harus diletakkan di bawah batas mata. Seperti asam sulfat. Kalau di sini kan cuma led yang menggunakan asam sulfat. Benar nggak? Nah, jadi dia nggak boleh asam sulfat itu diletakkan di atas lemari misalnya. Jadi dia harus di bawah batas mata, harus di bawah. Fungsinya apa? Supaya aman gitu. Bila itu tertumpah, kita bisa menghindar. Kalau di atas dia tumpah langsung kalah gitu. Gitu. Kemudian bahan dengan titik ini di bawah 40 derajat Celcius simpan di dalam lemari guys. Jadi ada bahan itu 40 derajat Celcius dia udah mendidih. Ada itu bahan seperti itu. Jadi dia penyimpanannya harus di dalam es. Makanya bahan-bahan seperti ini dia harus listrik yang 24 jam nggak boleh putus. Kalau dia mati bisa kebakar. Kemudian bila label aslinya sudah rusak, beri label baru. Seperti itu. Misalkan yang mudah korosif dari yang itu harus jelas labelnya. Jika tidak jelas, yang lain akan celaka gitu. Karena dia nggak tahu itu bahan apa, ternyata korosif pada bahan itu. Nah, berdasarkan tempat, ruangan harus mempunyai sirkulasi udara yang baik. Tidak boleh kena sinar matahari langsung karena akan bereaksi gitu pada bahan itu. Ada alkali asam seperti asam sulfat tadi ya. Kemudian ada apa? Alkali regen disusun dengan rapi, first in first out. Jadi bahan yang pertama keluar yang masuk itu juga harus keluar duluan. Jadi nggak ada istilahnya expire dan juga expire gitu. Expire ini next. Nah ini untuk simbol D3 ya teman-teman. Jadi bahan yang nggak ada simbol ini berarti bukan B3. Jadi ini aja yang dinamakan B3 yang ada simbol ini di botolnya atau di dusnya atau di bungkusnya itu ada simbol ini. Nah ini untuk penanganan B3 ya. Jadi apabila kita terpapar dengan B3 pada mata atau B3 itu tertumpah di lantai, jadi ada kita penanganan. Misalkan terpapar pada mata kita, sudah disediakan eye wash. Jadi eye wash ini fungsinya untuk membersihkan mata kita pada saat terpapar B3. Jadi kenapa kita harus menggunakan eye wash? Karena eye wash itu kan disemprot airnya dari bawah, jadi kita secara menutup itu kan, jadi airnya semprotkan ke mata jadi tidak langsung keluar, bukan kepala kita menghadap ke atas. Jadi kalau ke atas, jadi cairan B3 itu langsung masuk ke mata atau kepala, jadi kita jadi dia secara tidak langsung keluar gitu. Kemudian bila B3 itu terjatuh di lantai gitu, kita sediakan spill kit. Nah, itu seperti ini ya contohnya spill kit untuk menangani tumpahan B3. Spill kit itu perangkat untuk menangani tumpahan B3 dan limbah B3. Nah, B3 ini ternyata tidak hanya yang ada simbol tadi, seperti mudah terbakar, mudah meledak, respon tekanan gitu kan. Ternyata berbahaya bagi lingkungan gitu. Ternyata bukan itu saja, ternyata tumpahan darah
muntahan atau cairan tubuh pasien yang lainnya, itu termasuk D3 ini, kategori D3 berdasarkan PMK 66 2016 tentang syaratan ketika menghakim. Jadi itu termasuk kategori D3. Tapi kelimpahnya ya. Next. Ini untuk laporan tumpahan D3 dan per bulan. Nah ini ada formnya, kita punya formnya, rumah sakit punya formnya. Jika terjadi tumpahan D3 itu harus membuatkan laporan. Jadi ini laporannya ada di Pak Sugi ya, ini Pak Sugi ada. Jadi ini memang dibuatkan, cuman formnya bukan seperti ini, udah diperbarui ya. Ini belum diupdate aja, jadi tanggal jenis tumpahannya apa, apakah darah kah, gitu, lokasinya di mana, pelapornya siapa, uraian kejadian singkatnya seperti apa, kemudian keterangannya sudah ditangani, misalnya sudah dibersihkan oleh petugas siapa, gitu, menggunakan spill kit, gitu kan. Next. Yang harus teman-teman ketahui juga limbah tadi, kita bekerja sama dengan pihak ketiga penyedia. Gitu kan. Kita nggak bisa tuh memusnahkan limbah D3 kita sendiri, jadi kita harus bekerja sama gitu kan dengan pihak ketiga untuk memusnahkan limbah D3 kita. Itu bagaimanapun limbah harus dikumpulkan dan dikirim ke perusahaan pengolahan limbah profesional gitu. Jadi ini ya yang ada di TPS B3 kita yang di bawah itu yang dekat parkiran motor itu. Jadi semua TPS itu TPS medis dan D3, jadi semua limbah rumah sakit itu dibuat ke situ. Nah nanti dari itu dikelola atau diambil oleh media gitu, transporter. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Itu sepintas saja masalah materinya. Kemudian selanjutnya kita praktek satu persatu. Jadi setelah selesai praktek, teman-teman absen ulang. Setelah itu boleh kembali ke ini asal. Oke, siapa yang mau duluan? Dan terakhir teman-teman, kita baca SPO. Jadi SPO sebelumnya udah pernah kita bikin, cuman kita revisi ya teman-teman. Ini masih draft tapi udah final dari kita bikin. SPO penggunaan spill kit, jadi kita simple. Jadi kalau sebelumnya masih agak terlalu berat ya, jadi kita permudah lagi SPO-nya. Jadi seperti ini, spill kit adalah seperangkat alat yang digunakan untuk menangani jika terjadi tumpahan cairan D3. Jadi tujuannya sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah penanganan tumpahan D3. Nah ini untuk persiapannya, tanda peringatan floor sign ini, yang kuning ini, awas mati lecet kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kotak spill kit. Nah daftar isi kotak spill kit itu cukup 10 item ini saja. Jadi yang pertama, 1 buah apron disposable. Jadi nggak usah banyak-banyak, supaya kotaknya bisa muat yang lain gitu. Jadi 1 apron aja yang disposable. Kemudian 1 buah masker bedah, 1 aja. Kemudian 1 buah masker N95 buat antisipasi kalau pasiennya itu yang ruang isolasi TB gitu, atau suspek TB, pasiennya batuk-batuk gitu di ruang poli, belum diperiksa, belum apa, jadi nggak tahu. Jadi antisipasi aja dia TB batuk-batuk. Jadi pakai masker N95. Kemudian 1 buah kacamata Google, 1 buah sarung tangan, 1 pak tisu towel, 2 buah plastik kuning untuk jaga-jaga, misalkan 1 plastik kuningnya nggak muat, bisa satunya digunakan. Kemudian
satu botol hand rub nggak usah dua, satu aja. Kemudian satu buah botol cairan disinfektan. Kalau di sini saya buat Metaclean. Kalau yang ada di situ ada Septalkan. Ini nggak apa-apa. Sama-sama disinfektan. Kemudian tulisan peringatan terdapat tumpahan B3 seperti itu. Awas, ada tumpahan cairan B3. Tambahkan keselamatan Anda gitu. Nah, cuma itu aja isinya. Nah, ini untuk prosedurnya. Jadi prosedurnya yang pertama, petugas teman-teman lewat dulu. Oh, ternyata ada darah. Nah, balik lagi, balik ambil ada peringatan ini, dipasang dulu di situ. Kemudian yang kedua, baru teman-teman mengambil kotak spill kit. Habis dipasang itu, teman-teman ambil kotak spill kit dan membawanya ke lokasi tumpahan B3. Misalkan ada di ruangan, ambil dulu, bawa ke lokasi tumpahan B3. Setelah itu, petugas membuka kotak spill kit. Tutup spill kit diletakkan terbalik agar tidak terkontaminasi bagian dalamnya saat berada di lantai. Jadi ini cara membukanya nggak boleh begini, harus begini. Nah, jadi ini temuan surveyor. Jadi ini nggak boleh buka terus taruhnya begini, nggak boleh. Ini jadi temuan surveyor. Jadi dia harus begini. Ini yang terkait PBI, nggak boleh. Jadi dia harus seperti ini. Terus itu balik lagi. Ya. Habis itu petugas memasang tanda peringatan terdapat tumpahan B3 yang ada ini. Nah, jadi ini diambil, taruh begini, atau taruh di atas tutupnya juga boleh. Setelah itu ditaruh, lakukan kebersihan tangan. Jadi tetap tadi kita cuci tangan dulu 6 langkah sesuai dengan PPI ya. Setelah itu petugas menggunakan APD. Nah, APD ini dibagi menjadi dua. Jika tumpahannya itu kurang dari 30 cm, itu teman-teman cukup menggunakan masker dan sarung tangan aja. Dan jika tumpahannya itu lebih dari 30 cm, luas artinya itu ya, berarti teman-teman harus menggunakan APD lengkap. Apa aja APD lengkapnya? Yang pertama, apron disposable, masker, kacamata, cuci tangan dan sarung tangan. Nggak perlu. Nggak perlu. Tutup kepala nggak perlu. Jadi kita persimpel lagi. Jadi cukup itu saja. Jadi APD-nya cuma 4. Apa? Masker, apron, kacamata, sarung tangan. Cuma itu aja. Kalau dia kurang dari 30 cm, cukup masker dan sarung tangan. Ya. Paham, jadi gampang diingatin. Jadi sebenarnya ini nggak ada standarnya dari surveyor. Jadi ini kebijakan dari rumah sakit masing-masing ya. Kalau saya pelajari itu kita lihat SPO semua rumah sakit berbeda-beda. Kemudian teman-teman ambil plastik kuningnya dan letakkan dalam keadaan terbuka. Bisa kan? Kantong plastiknya ambil, bukain, taruh. Kalau sebelumnya harus 2, sekarang cukup 1 saja. Ya. Kemudian menyerap tumpahan B3 itu, bersihkan tumpahan B3 itu dengan cara menyerap tumpahan B3 dengan tisu towel. Udah ada di situ tisunya, tapi tisunya cukup begini aja. Kalau di GD Pak Sugi disuruh praktek sama supaya lalu itu, jadi begini saja.
Jadi gini, bersihnya begini. Misalkan ini tumpahan, jadi gini aja. Misalkan gitu. Jadi jangan seperti ini. Jangan itu. Nah itu. Jadi kalau kita kayak gitu, nanti tangan kita kotor semua. Jadi kita kalau mau megang yang lain jadi repot. Jadi kita seperti ini aja. Jadi yang ingin tetap bersih kita pegang, yang ingin paling untuk tangan kita aja. Casanya deh. Setelah bersih, tumpahan tadi setelah bersih kita bersih ya. Udah kering nih, udah bersih. Kita ambil semprotkan. Jadi kita semprot. Ini penggunaannya itu. Disemprot. Biarkan 2 menit dulu biar mati. Kalau di bawah 1 menit kemungkinan belum semuanya mati. Jadi harus 2 menit. Sampai 2 menit lagi. Jadi kita bersihkan lagi dengan apa? Tisu lagi kita bersihkan. Dan setelah itu kita lepas APD kita. Jadi APD dulu lepas. Yang pertama sarung tangan dulu. Jadi karena sarung tangan ini yang paling kotor, jadi jangan sampai dia menyentuh yang lain. Jadi sarung tangan lepas. Kemudian yang kedua apron. Kemudian masker enggak? Possible. Cuman kita prakteknya satu-satu ya, jangan dibuang ya. Jangan dibuang beneran, maksudnya praktek aja dibuang. Nah, kemudian setelah itu ikat ya. Ikat plastik kuningnya itu menggunakan tali. Nanti saya buatkan daftar isi. Jika habis, teman-teman sendiri pilih pilih masing-masing. Harus ada. Jadi saya setiap kali misalkan ngecek ya, persiapan video makre biasa kalau dia segini nggak ngecek. Jadi saya ngecek sebelum makre ya. Cuman insya Allah lah ke depan kita lebih ditingkatkan lagi ya, supaya ini sesuai dengan daftar isi yang kita buat. Jadi ini harus standby di ruangan teman-teman yang komite 3 ya. Isinya juga harus lengkap dan sesuai. Jadi nggak perlu banyak-banyak, isinya sesuai yang kita buat tadi aja. Seperti hendak cukup 1 aja, nggak usah 2. Apron disposable cukup 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau udah dipakai isi ulang lagi. Jadi itu ya. Setelah diikat, beri tanda sesuai dengan karakteristik B3-nya. Kalau itu B3 ya, cuma kalau medis cukup plastik kuning aja, sebab plastik kuning itu udah identitas sampah medis. Cuman kalau dia B3, misalkan tumpahan asam sulfat atau apa gitu, itu harus diberikan simbol. Soalnya dia bisa berinteraksi kalau dibuang sembarangan di B3 dengan B3 yang lain. Kemudian bereskan peralatan, beres ya, langsung buang TPS tadi plastik tadi ke TPS B3. Setelah dibuang, lanjutkan dengan ngepel lantai. Tempat sekitaran yang kita bersihin tadi, pel lagi dengan pelan biasa. Setelah itu kita cuci tangan lagi menggunakan handuk yang ada di ruangan. Sebab dengan kita kalau kita beresin cukup ya. Kalau udah di jarak cecer di luar ruangan, dari luar kita cecer banyak, itu gimana? Harus pakai serap air? Jangan, harus sedikit. Banyak tuh cecer. Iya. Satu tuh. Iya.
seperti SOP yang kita buat tadi. Jadi jangan juga langsung menggunakan pelan, itu risiko. Sebab itu akan menyebar. Jadi ember yang ada di CS kan pakai ember kan, buat celup pelannya tadi ya. Nah itu habis ngambil itu celup lagi di ember, maka tempat lagi. Nah Sebagai ada tusukan, ya itu nggak ada yang namanya biokit. Apa? Nah, Di luar ruangan. Hujan. Soalnya masa hujan-hujan. Biar air hujan aja yang membersihkan. Nah kalau kayak kata Bang Ari tadi, itu kan kalau tercecer artinya lebih dari 30 cm luas areanya. Jadi harus menggunakan APD lengkap tadi. Itu aja tuh, masker, kacamata, sarung tangan. Cuma kalau sedikit cukup sarung tangan sama masker aja. yang banyak apa boleh ada impor? Yang banyak itu saya ada kota yang untuk bagian yang pertama di bukan apa polisi mampu banyak. Ya itu harus identifikasi dirinya sebenarnya yang membersihkan. Karena di IGD ya, Di luar, di luar. dia ada yang masuk. Tapi di depan IGD. Iya. Iya, IGD ya Pak, tetap IGD. Sampai masuk ke depan. Bila dia di tanah nih ya, di tanah, berarti menggunakan cairan disinfektan. Apa di sini? Klorin, menggunakan klorin atau deterjen. Nah, manufacturing yang itu adalah manufacturing. Kayak si ABD, dia biasa ngebersihin bekas tumpukan sampah medis itu kalau malam di belakang. Nah itu dia siram pakai deterjen. Deterjen juga bisa membunuh kuman bakteri. Jadi yang penting kumannya mati. Pakai deterjen lagi. Kalau di sini kan kita standarnya clean dan ada clean atau saltalkan menggunakan itu. Kalau deterjen akan memberatkan kinerja ipal namanya. Jadi itu diusahakan jangan masuk ke ipal. Kalau langsung di tanah kayaknya enggak. Kalau di atas ini kan pasti dia masuk di ipal. Jadi akan memberatkan kinerja ipal. Oke, tidak ada lagi yang ditanyakan. Kita langsung praktek ya. Enggak apa-apa, karena udah dimasukin ke dalam plastik jadi udah aman. Udah dimasukin, udah diikat, udah. Khusus yang ini ya. Cuma kalau untuk sampah itu beda lagi SPO-nya. Medis, non medis. Itu yang membuat SPO itu casing. Jadi ngikutin SPO yang dibuat casing. Gitu ya. Gitu. Oke, nggak ada lagi. Akan begini dia. Ya, boleh. Nah, Udah. ya. Sekalian. Sekalian. Oh, ada di mana nih? Berarti Misalkan kan ininya jauh ya Pak. Si klorin jauh. Barang barang apa saja yang ada di sekitar, Iya. taruh. Barang semuanya. Kanan kiri kalau bisa. Kan misalkan jalan dari sana ke sini. Jadi biar orang lain Ingat ya. baik. Ini yang udah ada jadi ganti boleh. Satu aja. Dua juga boleh kalau. Misalkan yang panjang tadi ya, yang cecerannya panjang. Ini jangan terlalu dekat ya, agak jauh ini. Soalnya darah. Feedingnya tuh harus benar ya, nggak boleh begitu.
bener dulu. Apa namanya? Tali lepas. Itu bisa jadi kena darah itu. Oke. Apakah udah kering? Nah, Diamkan selama 3 menit. Pokoknya udah 3 menit ya. ya. Langsung Sarah aja. Sarah aja. Tuh. Tapi boleh satu itu buat 2 kali Sarah. balik lagi. Oh gini. Ya, Gini lagi. ya. Nah. Udah, kalau udah bersih itu, Di tangannya. belum. Udah lepas APD. Nah. Enggak, semua APD dilepas. Kita cerita dulu. Iya, salah, pilih dulu pas. Iya, makanya dulu. Langsung aja APD. Apa aja? Ayo, itu apron dulu. Dibuang, ya? Apron dulu, baru urutannya. Terus, apron dibuang, tapi jangan dibuang ya. Anggaplah dibuang ya. Iya, jangan dibuang. Kacamata Google juga dibuang. Jika kacamata Google-nya tidak terkontaminasi B3, bisa digunakan. Enggak, jangan dibuang, bisa digunakan kembali. Tapi Kalau ditaruhnya? kenapa? Ditaruhnya di mana nih? Masukin lagi di situ. Nggak terkontaminasi ini. Itu kan catatannya, kalau terkontaminasi kena cairan darah, misalkan lo lagi ngebersih kena ke mata gitu kan, ya, artinya buang. Cuman kalau enggak pakai lagi. Berarti taruh di sini lagi gitu. Enggak, belum membereskan itu. Setelah itu lo ikat dulu kantong plastiknya. Ya, plastiknya diikat. Anggaplah sudah diikat, baru cuci tangan. Ya. Sorry. Setelah ikat itu cuci tangan, baru bereskan peralatan. Baru cuci tangan baru beresin. Nah, kalau ke tempatnya semula, sama ini juga. Ininya dulu, kalau ini semula. Kan udah bisa. Harusnya Oke, sudah oke, nggak apa-apa, itu taruh situ. Buang ini ke TPS B3. baru bisa. Setelah itu baru dipem. Oke. Oke, isi absensi. Yang APD lengkapnya udah paham semua kan? Langsung aja. Bisa hilang itu. Bisa dulu pakai flashlight. Sebagai apa ya, Pak? Ini. Rekaman kan 2 sisi. Aku jelek ya. Rekaman peringatan bisa pakai sisi. Kemudian ambil spill pin terdekat. Enggak, dia kalau sedikit cukup satu aja. Cuman kalau dia panjang 2 sisi ya gitu ya. Kalau tangannya kurang dari 30 cm bisa menggunakan masker dan sarung tangan aja. Ingatin ya, masker N95-nya kalau Ini. rasanya positif atau suspek B. Kalau masker biasa pakai masker yang kita pakai juga nggak apa-apa. Itu dulu Mbak. Atau langsung aja Pak, kalau sudi lama takutnya. Soalnya mau buat. Tapi ini aja, apa? Pura-pura aja udah pakai masker.
Pertama pakai masker terlebih dahulu, yang kedua cuci tangan dulu pakai 6 langkah. Selesai, habis itu kita pakai sarung tangan. Merah nggak nih nanti? Kita buka dulu plastik tangannya. Kemudian kita lap limpahannya menggunakan kita bersihkan menggunakan tisu Satu anak. Ya boleh. bersih, kemudian Tangan kan yang kanan kotor. Ya. Ambil desinfektan metraklin dan posisikan di tangan kiri, kemudian semprotkan, biarkan selama 2 menit. Setelah 2 menit kita lap kembali menggunakan tisu mencapai darah. Kita selesai. Habis itu kita buka sarung tangan, pakainya sarung tangan, masker, buang ke tempat plastik kuning. Kemudian plastik kuningnya kita ikat. Cuci tangan dulu. Enggak. Ya, ikat dulu. Oh, ikat dulu. Setelah diikat, kita cuci tangan. Setelah cuci tangan, menggunakan 6 langkah, kita rapikan spill kitnya kembali. Simpan spill kit di tempatnya, kemudian Sama ininya juga. sama sampahnya. Kemudian kita bersihkan tangan lagi. Setelah itu dibuang kemana? Ke TPS ketiganya. Ya, setelah dibuang ke TPS ketiga, selanjutnya Lantainya dipel. Ini kan nggak Kemudian SPG kita kan. bersihkan tangan. Iya, jadi kalau kita menempat bongkahan, pasang tanda licin. Kalau lebih dari 30 cm, berarti pasang di 2 sisi sama di sini. Tapi kalau kurang dari 30 cm, cukup di satu arah aja. Kemudian jika lebih dari 30 cm, kita cuma pakai 2 peci aja. Tapi kalau lebih dari 30 cm, kita tetap pakai peci. Terus ambil itunya, taruh dibukain, pakai meja dulu, cuci tangan pakai sarung tangan, kemudian kita lap sampai kering. Setelah sampai kering dibuang ke plastik kuning yang udah kita buka, terus disemprot dengan metraklin, tunggu sampai 2 menit, kemudian baru dilap lagi, dimasukin lagi ke sampah kuning. Terus kemudian kita melepas APD, kemudian mengikat ikat APD masukkan ke ya plastik kuning. Habis itu kita ke plastik kuningnya, kita cuci tangan. Habis itu baru memanggil CS. bereskan peralatan. Bereskan peralatan, manggil CS Taruh untuk ke tempat dibersihkan. semula. Ke tempat semula, manggil CS untuk Belum itu. Taruh ke semula, buang sampahnya ke TPS ketiga. buang sampah ke TPS ketiga, manggil CS untuk membersihkan, mengapel. Kemudian kita cuci tangan. Oke. Terima kasih. Makanya tangan 30 cm baru masker tangan. Nah, kita bawa apa sih namanya? tanda Oh, peringatan. tanda peringatan, terus habis itu ambil bukti dan kantong plastik tulis. Nah, habis itu kita simpan dulu. Buka Buka box ya, buka box. Terus kasih apa?
Tanda. Kasih tanda. Habis itu kita cuci tangan. Belum, cuci tangan tuh pas kita nak pakai sarung tangan. Kan plastik. Taruh pakai plastik kita angkat terbuka. Buka. Terus boxnya kan udah buka tuh. Gunakan APD. Iya kan, gunakan cuci tangan dulu dong. Belum penggunaan APD lu cuci tangan. Belum gunakan APD. Gunakan APD, Eh, tangan. Kalau yang lengkap tadi kan pakai apron, masker, kacamata, baru sebelum sarung tangannya terakhir baru ini cuci tangan baru sarung tangan. Cuci tangan, sarung tangan, sudah perlahan. Berarti lap dulu dong. Pakai spons dong. Enggak, pakai tisu. Jadi pakai tisu. Satu area. Pakai begini, jangan begini, dia harus begini. Yang lain, ya. Kalau dua kali, kalau yang rapuin ya. Ini menerapin kan, menerapin, ya kan, sampai 5 menit. Ya, lagi, sampai kering, sudah bisa. Sabun tangan itu dilepas nih, tanpa kering, langsung enggak kan. Nah, terus habis itu kita cuci tangan lagi. Nah, ini pernah bawa Ikat dulu. ikat, kering, kasih cuci tangan berarti. Tangan, Terus kalau sampahnya dari itu ke TPS masih anak belanja. Kalau mantap. Berarti cuci tangan, masuk kita ke TPS, Belum. juga Cuci tangan, bereskan peralatan, taruh, buang buang sampah. sampah, TPS, lanjutkan menggunakan OJS, ulang lagi. Oke. Tisu kita sendiri dipegang dan harus selesai diambil tisunya terarah buang ke plastik kuning tadi yang baru terus ulangi lagi dengan satu arah kita sudah bersih baru kita tambahkan tekalkan ini sudah kita tekalkan dengan ini terus tekalkannya kita berikan sama daun ini. Oke. Mas, kenapa kan mas? Kita lihat ada tempat ketiga, kita pasang dulu, terus ambil kotak, Biar bisa nyontek. terus sama ambil menggunakan APD-nya melihat dari daerahnya. ya. Kalau kurang dari 2 cm kita hanya masuk dari sarung tangan. Kalau lebih pakai apa yang kita tahu. Memakai ini tumpahnya kurang dari 30 cm, jadi kita memakai masker dan sarung tangan. terus sebelum menggunakan sarung tangan, Kita membersihkan tangan. ya, terus gunakan sarung tangan. Dengan sarung tangan, terus ambil alat Tisu, enggak seperti ambil tisu towel tekniknya satu dipegang, satu diambil untuk membersihkan, sekali rusak dibuang ke plastik kuning sampai itu bersih. itu kering. Setelah kering terus disemprotkan pakai desinfektan. Tekniknya tangan kiri, tisu towelnya taruh dulu. Menaruh di sawah terus menyemprotnya pakai tangan kiri. Setelah itu dibiarkan selama 2 atau 3 menit. Terus dibersihkan lagi dengan tisu sampai ya sampah dari botol plastik kuning setelah dibersihkan tadi kemudian kita setelah itu kita buka aloe nata dengan seperti hasil yang kita lumayan di dalam kotak
tulis. Habis aja. Habis mas. Semua. Garing aja lah ini. Habis berarti sekali dua aja. Nggak bisa. Kita cek sendiri pun. Kalau kita melihat tempahan ketiga, Ya, kita pel kita keterangan. Mas, Mungkin ya. baik. Ayo. ini. Sing ini. Bilkit dan yang apa di apa namanya Udah kesulitan ke konstruksinya. setelah itu kita bawa kita taruh setelah itu kita buka kotak spill kit di pel setelah di pel cuci tangan. Tunggu ya. Tunggu selesai baru khusus. Kalau motor aja. Udah. Bila kita melihat ada cairan yang berbahaya atau darah, kita ambil papan peringatan. Kemudian kita taruh tentang spill kit, kita letakkan, kita lihat tumpahan darah tersebut, Belum. Buka dulu. dan kita buka kotak spill kit, kemudian Keadaannya terbalik. dalam keadaan terbalik dan kita Taruh dulu tulisan. kita ambil kertas tulisan peringatan untuk mengapel dan cuci tangan. Ingatin ya bang. Oke. Tunggu ya. Pertama kita ambil makanan untuk tes, lalu kita